semuanya. Kembali lagi bersama saya Feirantin Kisafira. Nah, kali ini kita akan belajar mengenai pajak penghasilan atau pajak PPh final pasal 4 ayat 2. Apa aja sih yang akan kita bahas? Yuk, ikuti terus sampai selesai ya. Nah, apa sih yang teman-teman ketahui mengenai PPh pasal 4 ayat 2? Di sini dijelaskan bahwa PPh pasal 4 ayat 2 atau PPh final adalah pajak yang dikenakan pada wajib pajak badan maupun wajib pajak pribadi atas beberapa jenis penghasilan yang mereka dapatkan dan pemotongan pajaknya bersifat final. Nah, final di sini artinya tidak bisa dikreditkan, berarti tidak bisa menjadi pengurangan pajak badan ya teman-teman. Nah, selanjutnya ada objek pajak PPh final pasal 4 ayat 2. Yang pertama ada bunga deposito, yang kedua bunga diskonto obligasi, yang ketiga bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota wajib pajak orang pribadi. Kemudian yang keempat ada sewa tanah atau bangunan, yang kelima pengalihan hak atas tanah dan bangunan, yang keenam transaksi penjualan saham, yang ketujuh hadiah undian, ke-8 jasa konstruksi, ke-9 transaksi derivatif, kemudian yang ke-10 dividen yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi, dan yang terakhir ada penghasilan yang dikenakan pajak penghasilan final berdasarkan PP nomor 46 tahun 2012 yang kemudian PP nomor 23 tahun 2008. Pemotong pajak penghasilan PPh final pasal 4 ayat 2 yang akan kita bahas adalah yang pertama bunga deposito. Tarif 20% dari jumlah bruto terhadap WPDN atau BUT. Kemudian tarif 20% dari jumlah bruto atau dengan tarif P3B yang berlaku. Kemudian yang kedua ada jasa konstruksi. Penghasilan dari usaha konstruksi dikenakan pajak penghasilan yang bersifat final. Jasa konstruksi adalah layanan konsultasi atau jasa sehubungan dengan kegiatan konstruksi seperti perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan suatu kegiatan konstruksi. Nah, kegiatan konstruksi itu untuk membantu suatu bangunan atau bentuk fisik lain yang pemanfaatannya menyangkut kepentingan dan keselamatan masyarakat pengguna bangunan tersebut. Sedangkan usaha jasa konstruksi artinya penyedia usaha yang menjalankan jasa-jasa atas konstruksi tersebut. Nah, penting untuk diketahui nih teman-teman. Lembaga yang berwenang menerbitkan sertifikat badan usaha atau SBU. Jasa konstruksi adalah Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi atau LPJK. Yang pertama, jasa perencanaan dan pengawasan konstruksi atau konsultasi. 3,5% jika penyedia jasa mempunyai sertifikat badan usaha atau SBU ataupun sertifikat kompetensi kerja untuk usaha orang perseorangan. Kemudian, 6% jika penyedia jasa tidak mempunyai sertifikat kualifikasi SBU atau sertifikat kompetensi kerja untuk orang perseorangan. Poin yang kedua ada jasa pelaksanaan konstruksi. 1. 75% jika penyedia jasa mempunyai sertifikasi kualifikasi usaha kecil atau kelompok grade 2, grade 3, dan grade 4 atau sertifikat kompetensi kerja usaha orang perorangan. Yang kedua, 2,65% jika penyedia jasa mempunyai sertifikasi kualifikasi usaha menengah maupun besar, kelompok grade 5, grade 6, maupun grade 7. Yang ketiga, 4% diperuntukkan jika penyedia jasa tidak mempunyai sertifikasi badan usaha atau sertifikat kompetensi kerja untuk usaha perorangan. Poin ketiga, pekerjaan konstruksi terintegrasi. 2,65% jika penyedia jasa mempunyai sertifikat badan usaha. Kemudian 4% jika penyedia jasa tidak mempunyai sertifikat badan usaha. Nah, setelah kita membahas tentang materinya, di sini kita akan lanjut mengenai kasus PPh final dan penyelesaiannya. Yang pertama, Ayu memiliki simpanan berupa deposito pada Bank ABC sebesar 150 juta dengan tingkat bunga 8% per tahun.
Berapa besar PPh final pasal 4 ayat 2 atas bunga deposito tersebut? Bagaimanakah penyelesaiannya? Di sini dikenakan PPh final 20% dari jumlah bruto. Besar bunga yang diperoleh 150 juta dikali dengan 8%, maka didapatlah 12 juta per tahun. Kemudian, PPh pasal 4 ayat 2, 12 juta dikali dengan 20%, maka didapatlah 2.400.000 per tahun. Perlu catatan, case di atas dikenakan PPh final pasal 4 ayat 2, namun jika deposito kurang dari 7.500.000, tidak dikenakan pajak final pasal 4 ayat 2. Nah, yang kedua ada tentang kasus jasa konstruksi. PT Jaya Abadi merupakan perusahaan konstruksi dengan klasifikasi usaha besar dengan bidang pelaksana konstruksi. Sedang mengerjakan sebuah proyek bangunan dengan nilai kesepakatan sebesar 11 miliar 100 juta termasuk PPN. Proyek tersebut dibayarkan 3 tahap, 50%, 40%, dan finishing 10%. Berapakah PPh final pasal 4 ayat 2 atas pekerjaan konstruksi tersebut? Penyelesaiannya adalah PPh final atas jasa konstruksi dengan bidang pelaksana konstruksi klasifikasi usaha besar dengan tarif 2,65%. DPP di atas pekerjaan tersebut yaitu 100/111, kemudian dikali dengan 11 miliar 100 juta, maka didapatlah 10 miliar. PPh pasal 4 ayat 2 tahap 1 yaitu 50% dikalikan dengan 10 miliar dikali 2,65%, maka didapatlah 132.500.000. Kemudian PPh pasal 4 ayat 2 tahap 2 yaitu 40% dikalikan dengan 10 miliar kemudian dikali 2,65%, maka didapatlah 106 juta rupiah. Kemudian yang terakhir PPh pasal 4 ayat 2 tahap 3 adalah 10% dikalikan dengan 10 miliar dikali 3%, maka didapatlah dengan 26.500.000. Sekian penjelasan dari aku mengenai PPh final. Semoga yang aku sampaikan bisa bermanfaat buat kalian semua. Terima kasih. See you.